Bab 21, Menaklukkan Bayangan Iblis. Kekuatan mengerikan dari Raja Naga Emas. Langkah selanjutnya adalah mengalahkannya. Raja Naga Emas menatap bayangan iblis besar yang telah memusatkan banyak jiwa di langit. Metode klan iblis mayat untuk mengendalikan mayat adalah dengan menempelkan sebuah titik di dahi mayat. Titik ini tidak mudah ditemukan oleh orang biasa, tetapi merupakan musuh terbesar. Metode pengendalian mayat klan iblis mayat awalnya sangat sempurna, tetapi setelah berhadapan dengan mereka berkali-kali, aku juga mengetahui satu-satunya kekurangannya. Metode pengendalian mayat awalnya adalah susunan sihir. Bagian tengah susunan tersebut secara paksa mengikat semua jiwa bersama-sama. Selama bagian tengah susunan tersebut rusak, bayangan iblis di depan kita tidak akan dapat hancur dengan sendirinya, kata Raja Naga Emas kepada Xiao Yan. Xiao Yan berusaha sekuat tenaga menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari, tetapi dia tidak dapat menemukan apa yang disebut pusat formasi di kepala bayangan iblis. Sepertinya pusat formasi itu harus disembunyikan. Diperlukan serangan yang tepat untuk mengungkap titik formasi itu. Xiao Yan punya rencana dalam benaknya dan mengaktifkan semua dokinya, mengelilingi dirinya dengan api aneh, dan menyerang bayangan iblis itu. Meskipun aura jahat yang dipancarkan bayangan iblis ini bahkan lebih kuat daripada aura pria berpakaian hitam tadi, meskipun telah mencapai level Kaisar Dou Bintang 4, bayangan iblis itu sangat tidak kompeten dan sama sekali tidak memiliki kebijaksanaan. Itu seperti mesin tempur yang hanya tahu cara membunuh, jadi Xiao Yan berani melawannya. Bayangan jahat yang besar di langit terus memancarkan aura jahat. Di daerah kecil ini, kemanapun bayangan jahat itu pergi, pepohonan dengan cepat layu, dan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Telapak tangan penciptaan surgawi yang agung. Xiao Yan menatap bayangan jahat yang mendekat dan memukulnya dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan energi besar dengan cepat melesat ke arah bayangan iblis, dan api aneh perlahan-lahan mengelilingi telapak tangannya, menyerang dengan suara angin bertiup samar. Ho! Bayangan iblis raksasa itu melambaikan tangannya dan telapak tangan energi itu menghilang, tetapi nyala api aneh itu tetap berada di tangan bayangan iblis itu. Ketika Xiao Yan melancarkan serangannya, dia sengaja membuat belokan ke arah titik buta penglihatan bayangan iblis itu. Meskipun Xiao Yan sendiri tahu bahwa Great Heavenly Creation Palm dari Heavenly Rank Dou Skill tidak akan mampu memberikan banyak kerusakan pada makhluk yang sebanding dengan Dou Emperor Bintang 4, dia tidak menyangka bahwa pertahanan dan reaksi bayangan iblis ini akan begitu mengerikan. Serangan Xiao Yan tampaknya telah menarik perhatian Mo Ying. Mo Ying hendak menyerang Xiao Yan, tetapi dia tidak menyangka bahwa api aneh di lengan Mo Ying menyala dengan ganas. Mo Ying mengeluarkan raungan rendah, yang jelas menyebabkan kerusakan yang cukup besar. Namun, tubuh Mo Ying yang kikuk tidak berdaya melawan api aneh itu. Dia buru-buru melotot ke arah Xiao Yan, dan matanya dipenuhi dengan kebencian, seolah-olah dia ingin melahap Xiao Yan. Tuan, api itu sudah menempel di lengan bayangan iblis. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tampaknya tuannya, Raja Naga Emas, diam-diam memberi tahu Xiao Yan bahwa selama api aneh itu menempel di lengan bayangan iblis, dia akan menyerahkan sisanya kepada tuannya, Raja Naga Emas. Serahkan sisanya padaku, awasi dengan saksama. Meskipun api anehmu bukanlah api suci, itu tidak jauh berbeda. Dari apa yang kulihat, api anehmu sama dengan api suci. Keduanya sangat berunsur yang dan kuat. Mereka memiliki batasan alami terhadap makhluk gelap seperti iblis, jelasnya sambil menatap Mo Ying dan Xiao Yan. Untuk saat ini, serahkan kendali atas tubuhmu kepadaku, kata Raja Naga Emas kepada Xiao Yan. Xiao Yan segera mengerti apa yang dimaksud tuannya dan tidak menghentikannya, membiarkan roh naga emas mengendalikan tubuhnya. Hehehe, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali aku bertemu dengan klan iblis mayat. Suara Xiao Yan sedikit berbeda, lalu dia menguap malas, tidak memperhatikan bayangan iblis raksasa di depannya. Kemudian, aura kuno dan raksasa yang sama sekali berbeda dari aura bayangan iblis di depannya perlahan terbangun. Yueru yang berada jauh di sana sempat pingsan cukup lama akibat aura jahat yang terpancar dari bayangan iblis yang sangat besar tersebut, namun untung saja Xiao Yi ada di sana untuk menjaganya. Saat kalian hidup, kalian adalah orang-orang yang sangat kuat di duniaku. Sayangnya, kalian dibunuh oleh iblis. Namun kini jiwa kalian masih dikuasai oleh iblis. Apakah kalian bersedia menerimanya? Saya yakin kalian semua ingat kerusakan yang telah dilakukan ras jahat di luar alam semesta terhadap banyak sekali kehidupan di dunia saya. Apakah kalian bersedia membantu ras jahat melakukan ini? Apakah kehormatanmu sebagai orang kuat mengizinkanmu melakukan ini? Xiao Yan yang tak tertandingi meraung ke arah bayangan iblis raksasa di langit. Aura dan momentum yang dipancarkannya tidak kurang dari bayangan iblis itu. Saat Xiao Yan meraungkan kata-kata ini, bayangan iblis raksasa yang menyerang Xiao Yan di langit tiba-tiba bergerak. Awalnya, bayangan iblis yang ganas itu diselimuti oleh banyak jiwa. Setelah Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, mereka semua merasakan perasaan bergema yang datang dari kedalaman jiwa mereka. Raungan Xiao Yan yang tampaknya sederhana mengandung kekuatan jiwa yang sangat besar yang ditransmisikan langsung ke kedalaman setiap jiwa yang diperbudak, langsung membangkitkan sisa-sisa kewarasan dan martabat orang-orang kuat di dalam hati mereka.
Aku tidak akan menerima ini. Teriak banyak roh dengan marah, seolah berkata. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi sisik-sisik bayangan iblis itu dengan ganas melawan, mencoba melepaskan diri dari belenggu bayangan iblis. Banyak jiwa yang berjuang untuk membebaskan diri, seolah-olah sisiknya akan jatuh, tetapi Demon Shadow juga menyadari situasi ini dan mengeluarkan raungan panjang ke arah langit. Jiwa-jiwa yang akan membebaskan diri langsung dikendalikan. Semakin banyak jiwa yang mulai terbebas dan melarikan diri. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini lagi bahkan jika mereka berhasil terbebas dari belenggu bayangan iblis, perasaan diperbudak oleh iblis seperti aib besar bagi mereka. Pria kuat mana yang mau menerima ini? Roh-roh itu semua memandang ke arah Xiao Yan, seolah-olah mereka meminta bantuan Xiao Yan karena mereka tidak ingin menjadi budak iblis. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu dari tangannya. Raja Naga Emas mengendalikan tubuh Xiao Yan. Alasan dia ingin membangkitkan rasionalitas dan keengganan roh-roh ini adalah untuk menghadapi bayangan ajaib di satu sisi, dan untuk mempersiapkan diri untuk melahap roh-roh yang diperbudak ini di sisi lain. Roh-roh dalam bayangan iblis raksasa di langit melawan dengan keras, dan tampaknya timbangan akan jatuh, karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak melawan kesempatan terakhir ini, mereka akan diperbudak oleh iblis selama sisa hidup mereka. Ketika mereka masih hidup, mereka semua adalah orang-orang kuat di dunia, jadi bagaimana mereka bisa rela menerima ini? Xiao Yan menatap bayangan iblis raksasa yang tengah sibuk memandangi dirinya sendiri di langit, mengangkat tangannya dan menyentuh lembut kepalanya. Hancurkan! Suara keras keluar dari mulut Xiao Yan. Saya melihat seberkas cahaya yang tampak sangat kecil menyerang bayangan jahat raksasa di langit. Seberkas cahaya yang tampak sangat kecil itu sebenarnya mengandung kekuatan kuno dan mengerikan. Bang, bang, bang. Beberapa suara ledakan beruntun terdengar dari atas kepala bayangan iblis itu. Bayangan iblis yang tadinya melolong ke langit dan memancarkan aura jahat itu terbunuh oleh satu pukulan Xiao Yan. Karena sorotan cahaya itu, bayangan iblis itu tertegun sejenak. Karena pusat formasi itu hancur, jelaslah bahwa mayat iblis itu telah hancur. Bayangan jahat di langit semakin membesar, dan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuh yang memalukan itu. Mereka semua membungkuk pada Xiao Yan, mata mereka dipenuhi rasa terima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Apakah aku bisa menjinakkannya selanjutnya tergantung padamu. Setelah Raja Naga Emas mengatakan ini, tubuhnya kembali ke kendali Xiao Yan. Xiao Yan terlalu malas untuk terganggu oleh situasi yang hampir seperti pembantaian ini. Dia menatap bayangan iblis raksasa di atasnya, mengepalkan telapak tangannya, dan Raja Api Kuno yang berbeda menyala. Kemudian, dia dengan keras menyerang bayangan iblis itu, dan api raksasa sepanjang ratusan kaki melesat keluar, langsung membelah bayangan iblis itu menjadi dua, dan rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya terjerat di dalamnya muncul. Di ujung rantai ini, ada bola cahaya roh yang tak terhitung jumlahnya. Bab 22 mendapatkan kembali asal jiwa. Melihat puluhan ribu jiwa, mata Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk berkedut. Bajingan-bajingan dari klan iblis ini sama seperti klan jiwa. Mereka benar-benar oportunis, merampas jiwa kuat milik orang lain dan melahapnya sebagai nutrisi atau sumber energi untuk mengendalikan mayat. Ini sungguh tidak manusiawi. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan ringan, dan itu berlalu seperti badai angin yang mengerikan. Rantai yang menyebar di seluruh bayangan iblis raksasa itu meledak dalam sekejap. Jiwa-jiwa yang menutupi bayangan iblis seperti sisik perlahan membuka mata mereka pada saat ini, melihat sekeliling dengan lemah dan kosong. Sedikit kekuatan yang baru saja mereka tambahkan ke bayangan iblis itu telah menghabiskan sedikit kekuatan mereka. Mereka merasakan rantai di jiwa mereka putus, dan akhirnya tiba-tiba mereka melepaskan gelombang fluktuasi spiritual yang sangat antusias. Meskipun mereka tidak tahu persis kapan, mereka merasakan cita rasa kebebasan. Selama bertahun-tahun, mereka telah dipenjara di ruang gelap tak berujung seperti tahanan, dan sekarang mereka terkunci dalam bayangan ajaib. Terkadang, bahkan kematian menjadi kemewahan. Ayo pergi, jangan biarkan iblis menangkap kita lagi. Melihat jiwa-jiwa yang hampir menangis karena kegembiraan dan kegembiraan, Xiao Yan menghela nafas ringan. Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit. Akhirnya, mereka semua berlutut di depan Xiao Yan dan membungkuk kepadanya dengan hormat. Kemudian, tidak ada satu roh pun yang tersisa. Sebaliknya, mereka hanya menatap Xiao Yan dengan diam dan tidak bergerak. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya juga tahu bahwa asal-usul jiwa mereka telah terkikis oleh iblis, dan mustahil bagi mereka untuk kembali normal begitu mereka keluar. Sebaliknya, akan lebih baik memberi pemuda di depan mereka kesempatan yang bagus. Para tetua yang terhormat, dunia seribu besar kita dan ras jahat dari luar wilayah ini tidak dapat didamaikan. Saya berharap para tetua dapat membantu saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi dunia seribu besar. Xiao Yan bukanlah orang bodoh. Melihat roh-roh yang tak terhitung jumlahnya berbicara tanpa suara di langit, dia membungkuk dalam-dalam dan meraung.
Roh-roh yang tak terhitung jumlahnya di langit berhenti sejenak, dan kemudian mereka menyadari bahwa pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga memiliki roh api, harta karun langka di dunia. Kemudian, seperti kekuatan yang luar biasa, mereka mempersembahkan korban. Ketika rencananya selesai, puluhan ribu jiwa di depan Xiaoyan berubah menjadi kekuatan murni dan berubah menjadi bola cahaya yang tetap berada di depan Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat bola cahaya itu. Dia merasakan gelombang jiwa yang sangat mengerikan dari bola cahaya itu. Terlebih lagi, gelombang ini sangat murni, tanpa kotoran apapun. Asal-usul roh ini, Xiaoyan teringat bahwa ia pernah menangkap sekelompok dari mereka saat ia berada di klan roh benua Douqi. Orang-orang inilah yang telah memungkinkannya untuk menerobos ke kesempurnaan agung alam surgawi, dan ia menggunakan metode yang sama seperti yang ia gunakan sekarang. Setelah kita keluar, aku akan menunjukkan sesuatu kepadamu. Itu pasti harta karun rahasia yang digunakan pria berpakaian hitam untuk membunuh keluargamu. Suara Raja Naga Emas datang dari belakang Xiaoyan. Dia berbalik dan melihat yang kedua juga melayang turun dari langit, seolah-olah dia telah pergi mencari sesuatu di lubang besar yang ditinggalkan oleh pria berpakaian hitam itu. Asal-usul jiwa, Xiaoyan bergumam pelan. Sekarang dia secara alami mengerti apa ini dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan Raja Naga Emas. Jiwa adalah akar dari semua makhluk hidup di alam semesta. Semua hal di dunia ini memiliki jiwa. Di kedalaman jiwa, ada jejak asal-usul jiwa. Ini adalah akar kelahiran jiwa, dan dapat dikatakan juga sebagai energi paling murni dan paling aneh antara surga dan bumi. Jangan khawatir, aku akan membantumu membalas kebencianmu. Hanya beberapa kata saja sudah membuat bola cahaya roh itu tiba-tiba memancarkan cahaya redup, dan samar-samar, sepertinya banyak sekali informasi yang keluar darinya. Xiaoyan diam-diam menerima informasi ini. Bola cahaya jiwa telah memadatkan esensi jiwa sejumlah besar orang kuat, tetapi tidak ada kecerdasan di dalamnya. Hanya ada sedikit kebencian, keengganan, dan emosi lain yang tersisa sebelum kematian total mereka. Sangat sulit untuk memurnikan emosi ini sepenuhnya. Jika mereka diserap tanpa pandang bulu, mereka pasti akan memengaruhi pikiran. Namun, kata-kata Xiaoyan ditujukan untuk menghilangkan perasaan negatif yang tersembunyi ini secara diam-diam. Ini adalah bentuk penghiburan bijak lainnya mengenai asal-usul roh-roh ini. Mereka semua adalah orang-orang kuat di berbagai faksi selama hidup mereka. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menggunakan sisa kekuatan mereka untuk mempersulit orang-orang yang membunuh mereka. Meskipun tampaknya mudah untuk dipecahkan, setidaknya orang-orang klan iblis tidak akan pernah mengatakan ini, dan mereka juga tahu bahwa Xiaoyan telah membantu mereka membunuh pembunuh yang telah menyakiti mereka. Duduklah dengan kaki yang terhubung dan gabungkan asal-usul jiwa kita dengan hati-hati. Seberapa jauh kamu bisa melangkah tergantung pada keberuntunganmu. Tubuh-tubuh jiwa di langit tampaknya memberitahu Xiaoyan. Terima kasih, para senior. Mendengar ini, Xiaoyan duduk dengan kaki disilangkan dan menyesuaikan postur tubuhnya untuk bersiap menyerap kekuatan jiwa yang paling halus ini. Xiaoyan duduk bersila di atas permukaan datar. Di depannya, sebuah bola cahaya berukuran sekitar setengah meter tergantung lembut. Cahaya lembut dan murni terus memancar darinya, menyinari bilah-bilah rumput di sekitarnya, seketika mengubah rumput yang tadinya layu menjadi hijau subur. Kekuatan jiwa asal memang murni, tapi itu membuat kehidupan para tetua ini menjadi sangat sulit, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menatap bola cahaya jiwa itu, mengembuskan napas pelan, lalu mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh bola cahaya itu. Dengan kontak ini, Xiaoyan dapat merasakan kekuatan sumber jiwa yang besar meresap ke dalam bola cahaya jiwa itu. Perasaan ini, bahkan dengan kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan, menyebabkan jiwa di antara kedua alisnya terasa sangat panas. Jiwa di alam Kaisar terbagi menjadi 4 tingkatan, tingkat pemula, tingkat pencerahan, tingkat transenden, dan tingkat kesempurnaan. Raja Naga Emas berkata dengan lembut. Cantik. Saat Xiaoyan menyerapnya, bola cahaya jiwa itu perlahan berfluktuasi, dan gelombang suara jernih yang memercik seperti air keluar dari atasnya, dan kekuatan jiwa asli yang sangat murni terus-menerus disuntikkan ke dalam jiwa Xiaoyan. Di bawah infus ini, wajah sosok kecil yang berubah dari roh di atas kepala Xiaoyan juga menunjukkan sedikit keracunan. Dibungkus dalam roh-roh asli ini, dia merasa seolah-olah rohnya terbenam dalam cahaya hangat. Perasaan ini seperti janin dalam kandungan. Lapisan demi lapisan kristal aneh samar muncul diam-diam di permukaan jiwa. Dari sudut pandang samar, mereka tampak seperti sosok manusia nyata, dan itu sangat ajaib. Ini adalah kekuatan roh alam Kaisar. Lapisan kristal aneh yang ringan sebenarnya adalah lapisan pelindung yang dapat menahan serangan roh. Mereka diam-diam muncul di permukaan roh untuk melindungi roh seseorang yang paling rapuh. Bola cahaya jiwa itu berisi kekuatan asal-usul jiwa yang sangat mengerikan. Kekuatan asal-usul ini awalnya dipadatkan dari jutaan jiwa yang ditangkap oleh pria berpakaian hitam. Di hadapan asal-usul jiwa yang begitu besar, bahkan Xiaoyan merasa sedikit tidak berarti. Retakan. Karena semakin banyak esensi jiwa yang diserap oleh Xiaoyan, lingkaran fluktuasi tak terlihat dengan Xiaoyan di tengahnya perlahan menyebar.
Fluktuasi tak terlihat itu menyebabkan area seluas 1000 kaki di sekitar gunung itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan gelombang tekanan tak terlihat langsung menyebar. Apakah kamu berhasil mengumpul bab 23 keluarga Yue? Boom boom boom. Ketika bola cahaya asal roh para pendahulu ini hampir menghilang, semua bola cahaya menyatu ke dalam tubuh Xiao Yan. Area kecil yang awalnya diisolasi oleh orang-orang berpakaian hitam juga mulai bergetar hebat. Dengan suara ledakan, ruang angkasa perlahan mulai hancur. Xiao Yan sudah terbangun dan keluar dari kondisi kultivasinya. Semua kekuatan asal jiwa yang telah diserapnya sebelumnya telah disimpan di lautan jiwanya. Xiao Yan sendiri tahu bahwa menyerap kekuatan asal jiwa untuk meningkatkan kekuatan jiwanya akan memakan waktu lama, seperti yang baru saja dikatakan Raja Naga Emas kepada Xiao Yan. Dia hanya bisa pergi ke keluarga Yue untuk mencari tempat yang aman dan membuat rencana. Jika tidak, jiwanya akan rusak parah, dan kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Jadi dia segera menyerap kekuatan asal jiwa dan menyimpannya di lautan jiwanya. Melihat bahwa krisis telah teratasi, Xiao Yan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Kali ini, setelah berurusan dengan hal-hal keluarga Yue, sepertinya aku harus mundur, menelan sebagian esensi roh, dan mengembangkan beberapa keterampilan bertarung. Jika tidak, aku tidak akan dapat bertahan hidup di benua yang penuh dengan orang-orang kuat ini. Tidak mengherankan dia berpikir demikian. Bagaimanapun, musuh-musuh yang dihadapi Xiao Yan akhir-akhir ini sangat kuat, dan dia memiliki sedikit cara untuk menghadapinya. Dengan rencana di benaknya, dia melangkah maju untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangunkan kedua gadis itu. King Yuan jelas telah berusaha sekuat tenaga dan semangat juangnya telah habis. Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat dan masih dalam keadaan koma. Yueru telah mengalami sedikit guncangan jiwa sebelumnya, jadi dengan bantuan Xiao Yan, dia perlahan-lahan terbangun. Begitu dia bangun, dia melihat sebuah lubang besar di kejauhan dan buru-buru bertanya kepada Xiao Yan, pria berpakaian hitam itu pasti pembunuh keluargamu yang dikabarkan di Qingcheng baru-baru ini. Bagaimana dengan monster yang muncul di belakangnya? Bagaimana kamu mengatasinya? Xiao Yan, yang dihadapkan dengan banyak pertanyaan Yueru, juga sangat tidak nyaman. Dia tidak bisa hanya mengatakan bahwa dia telah membunuhnya, jadi dia hanya bisa membuat alasan, aku juga tidak tahu. Ketika dia pingsan tadi, tubuh binatang itu berkedut dan kemudian meledak, tetapi dia benar-benar mati. Yueyu tentu saja tidak akan mempercayai omong kosong Xiao Yan, tetapi setelah menyelesaikan krisis saat ini, dia tidak akan peduli dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan ayahnya. Dengan suara, bang, ruang kecil yang semula hancur seketika, dan pemandangan orang-orang yang datang dan pergi di jalan kembali. Yueru berjalan di depan, memimpin jalan, dan Xiao Yan mengikuti, sambil menggendong King Yuan di lengannya. Yang aneh adalah ketika Xiao Yan menggendong King Yuan di lengannya, dia merasakan bahwa semangat juang dan bahkan kekuatan jiwa di tubuhnya yang hampir habis dalam pertempuran itu pulih dengan cepat. Xiao Yi juga sangat enggan untuk kembali ke nano kristal, jadi dia sedikit berubah, ingin menjadi gadis kecil dan mengikuti Xiao Yan, tetapi di bawah perintah Xiao Yan, dia dengan enggan berbalik dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Sepanjang jalan, meskipun baru saja mengalami momen hidup dan mati, Yueru tampak sangat tenang dan memimpin jalan, karena dia juga tahu bahwa waktu ayahnya hampir habis. Jika dia tidak terburu-buru, ketika ayahnya mengalami kecelakaan, orang-orang di keluarganya yang tidak setuju dengannya akan memanfaatkan kesempatan itu. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Sebelum mereka mencapai gang menuju rumah keluarga Yue, Xiao Yan dan Yueru membuat rencana. Begitu mereka memasuki kompleks, mereka akan berpisah. Yueru akan membawa King Yuan ke aula untuk beristirahat sebelum kembali untuk bertemu kembali dengan Xiao Yan, sementara Xiao Yan akan langsung menuju tempat tujuan dan kemudian perlahan berjalan menuju rumah besar yang tidak terlalu jauh dari sana. Dalam perjalanan, Yueru memberi tahu Xiao Yan bahwa keluarga Yue sudah tidak tenang lagi. Dengan kata lain, ada beberapa perselisihan dalam keluarga Yue. Hanya beberapa orang dekat yang tahu bahwa ayahnya terluka parah, jadi perawatan harus dilakukan secara diam-diam. Saat mendekati rumah megah itu, Xiao Yan terkejut melihat banyak orang berkumpul di gerbang. Mereka semua mengenakan jubah alkemis, dan gelombang perak cerah di dada mereka dengan bangga menunjukkan identitas dan pangkat mereka. Mereka adalah generasi muda keluarga kita. Mereka jelas tidak layak untuk diceritakan kepadamu. Yueru juga melihat para alkemis di pintu dan berbicara. Di tengah keramaian jalan, setiap orang yang lewat akan memandang dengan penuh rasa iri dan kagum pada sekelompok alkemis yang saling berbisik. Dalam hati mereka, alkemis adalah profesi yang sama mulianya dengan profesi para bangsawan. Ikuti aku. Yueru menuntun Xiao Yan dan yang lainnya melalui jalan kecil menuju kompleks keluarga Yue. Xiao Yan juga tahu bahwa Yueru jelas melakukan ini untuk menghindari mata-mata yang ditempatkan di kompleks keluarga Yue oleh orang-orang yang berselisih dengan keluarga. Nona, Anda sudah kembali. Begitu dia memasuki pintu, seorang pelayan cantik bergegas keluar dari samping dan mengucapkan beberapa patah kata dengan lembut kepada Yueru.
Yueru membawa King Yuan dan pergi terpisah dari Xiao Yan, dan pelayan itu memimpin jalan di depan. Tatapan mata Xiao Yan mengikuti pelayan itu dengan santai, menyapu seluruh rumah mewah itu. Bangunan-bangunan tinggi dan megah itu diam-diam membuatnya menganggukkan kepalanya sedikit. Mengesampingkan hal-hal lain, keluarga Yue memang layak menjadi salah satu dari 3 keluarga besar di Qingcheng. Kekayaan dan kekuasaan seperti itu jelas berada di luar jangkauan orang biasa. Berjalan di sepanjang jalan beraspal berkerikil hijau, mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit sedikit. Dalam persepsinya, saat ia melangkah lebih dalam ke keluarga Yue, jiwanya merasa bahwa ia dapat mendengar aura halus dan kuat yang tersembunyi di setiap sudut. Tanpa sadar ia mengangkat kepalanya dan melirik ke atap. Di sana, dalam kegelapan, ada beberapa bayangan gelap yang tersembunyi. Mata panah tajam yang dicat hitam, menyembunyikan pantulan sinar matahari, bergerak perlahan di dalam rumah besar itu. Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan mereka segera melancarkan serangan. Pertahanannya sangat ketat, Xiao Yan sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan menatap aula mewah yang muncul di ujung jalan. Dari pintu yang setengah terbuka, samar-samar dia bisa melihat seseorang berdiri di dalam. Ayah, Yueru bergegas menemui Xiao Yan saat ia membawa King Yuan untuk beristirahat. Ia memanggil pembantunya untuk turun ke bawah. Di sebuah rumah tua, Yueru, Xiao Yan, dan seorang pria parubaya yang dipanggil Yueru sebagai ayah tertinggal. Yuer, apakah kamu sudah kembali? Suara penuh kasih sayang dari pria parubaya itu terdengar. Baiklah, ayah, kali ini aku membawa kembali seseorang yang dapat menyembuhkanmu. Yueru mendorong Xiao Yan dan berkata. Xiao Yan dapat melihat bahwa Yueru sangat peduli pada ayahnya. Kamu, penyakitku tidak akan segera sembuh, jadi tidak perlu bersusah payah. Pria parubaya itu menolak, tetapi matanya penuh dengan kepuasan, karena putrinya terus-menerus mencarikan dokter untuknya, dan meskipun mereka semua kembali dengan sia-sia, dia masih bisa merasakan kebaikan hatinya. Sahabatku, namaku Yue Yu. Karena kau telah datang ke keluarga Yueku, tolong lihatlah aku. Pria parubaya Yue Yu menatap Xiao Yan yang dibawa kembali oleh putrinya. Dia menatapnya dengan saksama, tetapi dia menyadari bahwa pemuda di depannya tidak terlihat begitu sederhana. Bahkan dengan kekuatannya sendiri, dia sepertinya tidak dapat melihatnya. Xiao Yan menatap pria parubaya berkulit kekuningan dan tidak begitu kaya di depannya dan bergumam pada dirinya sendiri, seorang Dou di bintang 5. Dia benar-benar layak menjadi kepala keluarga. Dia kemudian melangkah maju dan langsung memanggil Xiao Yi, siap untuk melihat penyakit yang disebutkan Yue Yu yang tidak dapat disembuhkan tanpa peri api. Saat peri api Xiao Yi dipanggil, suhu di ruangan yang awalnya sejuk tiba-tiba meningkat drastis, dan mata Yue Yu yang awalnya sayu tiba-tiba terbuka dan berbicara dengan suara kehilangan. Apakah dia benar-benar peri api? Bab 24, lempar racunnya. Tanda tanya. Seru Yue Yu, lalu berbalik dan menatap api bersuhu tinggi berwarna putih susu yang mengerikan di sekelilingnya, lalu menatap putrinya Yueru, secercah rasa lega pun muncul di hatinya. Ketika aku pergi ke pegunungan binatang ajaib untuk berburu binatang ajaib, aku tiba-tiba terluka oleh api 9 neter, milik burung 9 neter, yang setara dengan level Dou di bintang 6. Dan anehnya, api 9 neter, ini dikatakan abadi. Aku telah mencoba banyak cara, tetapi aku tidak dapat menghapus tanda api ini. Api ini juga melahap vitalitasku. Hari ini, aku tidak punya banyak waktu tersisa. Bahkan setelah membaca banyak buku lama, aku hanya dapat menemukan secercah harapan. Ada desas-desus bahwa roh api atau api suci adalah raja api surga dan bumi. Jika kita menangkap salah satu dari mereka, mungkin ada harapan untuk memurnikan 9 api bawah ini. Pria parubaya yang awalnya berbaring di tempat tidur di kamar itu menatap Xiao Yi dan berkata, temanku benar-benar hebat. Dia punya benda langka, Spirit of Fire. Kalau begitu, aku akan menyerahkan hidupku padamu. Ini adalah perpisahan antara hidup dan mati, datanglah dengan ketenangan pikiran. Sebuah suara penuh tekad terdengar dari dalam rumah. Xiao Yan perlahan mendekati ruangan berikutnya, dan cahaya redup dan lembut memancar keluar. Xiao Yan mendorong pintu luar dengan lembut. Ruangan dalam cukup besar. Di tengahnya terdapat ranjang besar. Seorang pria parubaya dengan wajah kering sedang berbaring di atasnya. Beberapa pelayan sibuk di sekitar ranjang. Begitu mendengar suara pintu terbuka, mereka pun mengalihkan pandangan ke arah pintu dan bergegas turun ke bawah. Perlahan mendekati ranjang besar, Xiao Yan melihat ke ranjang dan melihat wajah Yue Yu sedikit tertutup oleh noda abu-abu dan hitam yang besar. Bahkan ada jejak kematian di wajahnya yang sunyi. Dia benar-benar serius, bisik Xiao Yan sambil menatap wajah lelaki parubaya itu yang tampak seperti baru saja menginjakkan satu kaki di dalam kuburan. Ya, racun api semacam ini yang dapat menggerogoti kekuatan hidup seseorang, aku khawatir bahkan seorang ahli Dou di bintang 6 tidak akan berani menyentuhnya dengan mudah. Ayah, dia sudah mencapai batas bertahan hidup selama bertahun-tahun ini. Di belakangnya, Yueru, yang mengikuti dari dekat, juga menatap orang di depannya dengan ekspresi memilukan.
Dia menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan hati-hati, Xiao Yan, tolong lakukan yang terbaik untuk menyelamatkan ayahku. Mata Yueru sedikit merah, dan suaranya menjadi jauh lebih pelan. Jangan khawatir, ini bukan masalah besar. Aku akan memulainya. Hati-hati, jangan biarkan siapapun menggangguku. Xiao Yan setuju dan kemudian berkata pada Yueru. Situasi saat ini hanya dapat dihilangkan dengan membungkus api aneh itu dengan kekuatan jiwa dan memasuki tubuh Yu, jadi diperlukan tempat yang tenang di mana tidak ada yang dapat mengganggu Anda. Jika tidak, jika Anda terganggu saat menggunakan kekuatan jiwa di seluruh tubuh Anda akan terseret ke dalam bencana. Di sampingnya, Yueru mengangguk pelan karena emosi. Dia tahu betul bahwa bantuan Xiao Yan kepadanya sebagian besar berkat Presiden Asosiasi Alkemis. Matanya yang cerah menatap tajam ke arah pemuda jangkung dan acuh tak acuh di sebelahnya. Aku tidak punya cara lain, jadi aku hanya bisa mengikuti cara yang kamu katakan, menggunakan kekuatan api roh api untuk memasuki tubuh, dan kemudian perlahan-lahan menghilangkan racun api. Xiao Yan melihat dengan saksama, mengangguk, dan berkata dengan tenang. Kalau begitu, itu akan sangat berbahaya, bukan? Yueru berkata dengan suara rendah dan sedikit ragu. Kurang dari 50% kepastian. Di dalam rumah yang sunyi, Yueru tampak berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah dua orang di samping tempat tidur. Seiring berjalannya waktu, ada sedikit kekhawatiran dan kegelisahan di mata Yueru saat ia melihat keringat yang mengalir di wajah ayahnya dan urat-urat biru yang menonjol di lengannya. Bukan karena dia takut Xiao Yan akan meracuni ayahnya, tetapi Yueru merasa tertekan dengan metode pengambilan racunnya. Ayahnya sudah sangat menderita karena mengurus keluarga ini, dan sekarang dia merasakan sakit yang tak tertahankan. Bagaimana mungkin Yueru tidak patah hati? Wajah Xiao Yan tetap tenang, dan jari-jari yang mengetuk punggung Yueyu sedikit gemetar. Api putih susu yang terang terus-menerus diselimuti oleh kekuatan jiwanya, dan kemudian ia dengan hati-hati memasuki tubuh Yueyu, secara bertahap menggunakan suhu tinggi untuk mengeluarkan racun api 9 bawah, yang telah mengendap dan menempel di tulang-tulangnya. Api putih susu mengelilingi kerangka hitam itu. Meskipun keduanya tampak berdekatan, jika diperhatikan dengan seksama, terlihat hanya ada celah kecil di antara mereka. Suhu api aneh itu sangat menakutkan. Jika bersentuhan langsung dengan tulang Yueyu, bahkan jika pihak lain adalah orang kuat Dodi, mereka pasti akan terluka parah atau langsung mati. Panas yang menyengat keluar dari api, perlahan membakar tulang-tulang yang menghitam. Saat api putih susu terus mengepul, awan kabut hitam menyebar diam-diam dari tulang-tulang itu. Sebelum mereka bisa melarikan diri, mereka dengan cepat diserang oleh sekelompok api putih susu dan menyelimuti mereka. Dengan menggunakan suhu yang sangat tinggi, mereka perlahan-lahan mengeluarkan kabut, racun yang membakar, yang bahkan harus diperlakukan dengan hormat oleh orang-orang kuat Dodi. Namun, ketika Xiao Yan menggunakan api aneh itu untuk membakar kabut hitam, dia tidak menyadari bahwa pada saat kabut hitam hendak menguap, beberapa benda hitam yang tidak dapat dijelaskan perlahan-lahan bercampur dengan api putih susu dan kemudian mereda sepenuhnya. Iya, Xiao Yi menyadari racun-racun yang berusaha menempel pada apinya dan buru-buru menggunakan kekuatannya yang besar untuk menghancurkannya dengan mengeluarkan suara iya. Seiring berjalannya waktu, tulang-tulang hitam Xiao Yan yang dikelilingi oleh api putih susu perlahan kembali ke warna normalnya dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada saat ini, seluruh tubuh di Yuyu basah oleh keringat. Wajahnya yang setengah baya tampak seperti telah menua selama puluhan tahun, dia terus-menerus berkedut, dan suara menghirup udara dingin keluar dari sela-sela giginya. Menyegarkan. Sudah lama aku tidak merasa sesegar ini. Adik kecil benar-benar hebat. Yueyu merasa seperti 9 api kecil yang telah lama berada di tubuhnya sebenarnya perlahan-lahan mundur di depan api putih susu yang dikendalikan oleh Xiao Yan. Perasaan ini seperti ketakutan batin terhadap 9 api kecil. Roh api ini benar-benar kuat. Yueyu hanya ingin melihat Xiao Yan lebih dekat, tetapi dia tidak menyangka bahwa 9 api bawah di tubuhnya semakin terjepit di satu tempat. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan urat-urat biru di lengannya bergerak seperti ular kecil. Suara Yueyu sedikit serak dan gemetar. Di belakangnya, dahi Xiao Yan juga dipenuhi keringat. Mengendalikan api aneh itu begitu lama dan menggunakannya dengan presisi tinggi merupakan beban yang sangat besar bagi kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwanya belum kembali normal dari pertempuran dengan pria berpakaian hitam itu, dan dia masih berjuang. Mendengar pertanyaan Yueyu yang gemetar, dia mengangguk sedikit. Tunggu, aku telah memusatkan 9 sub api ke satu titik. Begitu kita membersihkannya, kita akan selesai. Bisiknya. Yueyu menggertakkan giginya dan menahannya, giginya mengeluarkan suara mendesis dan keringat bercucuran di dahinya. Jelas terlihat betapa sakitnya itu, rasa sakit yang membakar tulangnya. Puff puff puff. Yueyu memuntahkan beberapa suap darah hitam, memancarkan panas yang menyengat. Begitu dia menyentuh tanah, Xiao Yi mengelilinginya dengan api putih susu. Hahaha, sangat nyaman. Setelah Yueyu memuntahkan darah yang baru saja dimuntahkannya, dia menemukan bahwa 9 api bawah yang tersembunyi di dalam tubuhnya juga telah dikeluarkan sepenuhnya dari tubuhnya pada saat itu.
Saat gumpalan terakhir api putih susu kembali ke tubuhnya, Xiao Yan menghela napas lega, menyeka keringat dingin dari dahinya, dan berkata sambil tersenyum, api inti 9 bawah telah dilenyapkan. Aku akan pulih setelah beberapa hari pemulihan. Ayah. Yueru melihat wajah ayahnya berubah sedikit pucat. Dia mengabaikan kehadiran Xiao Yan di ruangan itu dan berlari ke ayahnya yang baru saja lolos dari bahaya, dan langsung menangis. Ayah, sudah kubilang kau akan baik-baik saja. Apakah menurutmu semuanya baik-baik saja sekarang? Lepaskan, pinjam Globe. Bab 25 Informasi tentang keluarga Yue. Hahaha, Yuer sudah menjadi wanita dari keluarga kaya, tapi dia masih menangis. Apa kamu tidak takut diolok-olok? Yue Yu jelas sangat senang karena dia baru saja pulih dari penyakitnya yang sudah lama dideritanya. Dia tahu betul bahwa putri kesayangannya telah mengkhawatirkan masalah ini selama bertahun-tahun, berlarian setiap hari mencari obatnya, dan akhirnya menemukannya kali ini. Yue Yu memeluk putrinya dan membiarkannya menangis sebentar, lalu berkata, baiklah, berhentilah menangis. Kamu tahu betapa baiknya aku sebagai ayah. Kekuatan mental dan spiritual yang digunakan Xiao Yan untuk menyembuhkanku tidak kalah dariku. Mengapa kamu tidak membawanya turun untuk beristirahat? Ah, Yueru langsung bereaksi. Sepertinya Xiao Yan masih ada di dalam kamar. Apakah itu berarti dia baru saja melihat ayahnya menangis di depannya? Ah, jelek sekali. Wajah Yueru memerah dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Ayo, aku akan mengantarmu turun untuk beristirahat. Ayah, kau juga harus beristirahat dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia pertama-tama melotot ke arah ayahnya, menunjukkan bahwa dia juga butuh istirahat yang cukup karena dia baru saja pulih dari penyakit serius, lalu dia membuka pintu dan berjalan keluar bersama Xiao Yan. Yueru sendiri juga sudah mencapai usia menikah. Sebelumnya, karena cedera ayahnya, dia mencari seseorang yang bisa merawat ayahnya dan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Sekarang cedera ayahnya hampir sembuh, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Pemuda di depannya tidak hanya menyembuhkan ayahnya, tetapi juga seorang alkemis kekaisaran tingkat pertama dan Doudi bintang 3. Pria muda seperti itu tidak hanya membuat jantung Yueru berdebar-debar, hanya ada sedikit orang seusianya yang bisa menggerakkan Yueru. Kita sudah sampai. Beristirahatlah dengan baik di sini. Aku akan meneleponmu saat waktunya makan malam. Aku akan pergi dulu dan tidak akan menghentikanmu untuk beristirahat, kata Yueru sambil membawa Xiao Yan ke sebuah ruangan besar. Xiao Yan memperhatikan Nona Yueru perlahan pergi, lalu naik ke tempat tidur dan tertidur. Dia telah berada di bawah banyak tekanan selama beberapa hari terakhir, dan tubuh serta kekuatan mentalnya membutuhkan istirahat yang baik. Sinar matahari pertama dari pagi hari mulai masuk ke dalam ruangan. Xiao Yan berdiri dan meregangkan tubuhnya. Dia cukup istirahat tadi malam, jadi dia seharusnya bisa beristirahat hari ini. Dia segera meninggalkan ruangan dan menuju aula. Tuan, tolong ampuni nyawa saya. Aku benar-benar tidak melakukan hal-hal ini. Itu semua diperintahkan oleh tetua ketiga. Sungguh tidak adil. Seorang pria pendek berlutut di depan aula dan memohon belas kasihan Yue Yu. Tetua ketiga, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Saya bersalah. Orang tua yang disebut tetua ketiga itu tidak keberatan ketika dia melihat bukti yang jelas, karena dia juga menyadari metode yang menggelegar dari kepala keluarga di depannya. Penyakit rahasiaku kambuh selama bertahun-tahun, dan kekuatanku tidak sebaik sebelumnya. Tidakkah kau tahu berapa banyak perbuatan baik yang telah kau lakukan di belakangku? Sekarang penyakitku yang terpendam sudah sembuh, saatnya untuk membereskan keluarga ini. Setelah mengatakan ini, aura kuat dari puncak Doudi bintang 5 langsung terpancar dari tubuh Yue Yu, dan semua orang di aula keluarga tidak bisa menahan perasaan tertekan. Kemarilah, bawa mereka pergi, dan tangani mereka sesuai aturan klan. Perintah Yue Yu, itulah yang pantas dia dapatkan. Jika kamu berbuat jahat, kamu akan menanggung akibatnya. Orang-orang di gedung parlemen terus menyetujui tindakan sang patriark dan menggemakannya. Membiarkan hama keluarga seperti itu hanya akan membawa aib bagi keluarga, jadi akan lebih baik baginya untuk mengundurkan diri sesegera mungkin dan membiarkan seseorang yang cakap mengambil alih. Teman muda Xiao Yan, apakah kamu sudah bangun? Wajah Yue Yu yang awalnya marah langsung berubah lembut saat melihat Xiao Yan. Dia tersenyum pada Xiao Yan karena dia tahu bahwa putrinya memiliki perasaan campur aduk terhadap pria di depannya, dan sebagai seorang ayah, dia tentu saja harus membantunya. Kau terlalu baik, ketua klan. Setelah apa yang terjadi kemarin, aku sudah melihat beberapa tanda kemajuan, jadi aku datang untuk meminjam ruang pelatihan klan untuk mundur kali ini. Xiao Yan juga mengepalkan tinjunya dan berkata kepada Yue Yu. Apakah kamu akan lulus? Itu sesuatu, tentu saja tidak apa-apa. Yue Yu jelas dalam suasana hati yang baik karena lukanya hampir sembuh dan dia juga tertawa karena dia telah membersihkan kekuatan yang kuat dalam keluarga. Terobosan adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai melalui keberuntungan. Kalau begitu, mari kita langsung saja tanpa menunda lagi, kata Xiao Yan. Yue, kenapa kau masih berdiri di sana? Jauhkan Xiao Yan, kata Yue Yu kepada putrinya yang linglung.
Putrinya benar-benar hebat. Sejak pulih dari luka-lukanya, dia menatap Xiao Yan dengan ekspresi panik, ekspresi yang hampir membuat matanya melotot. Apakah dia takut orang lain tidak akan menyadarinya? Ah, lupakan saja. Sangat sulit untuk menjaga gadis-gadis saat mereka dewasa. Yue Yu mendesah dalam hatinya, tetapi dia bahagia dari lubuk hati dan mulutnya. Saat berjalan di sepanjang jalan hantu, Xiao Yan melirik Yue Ru, yang mengenakan gaun putri dan tampak sangat cantik, dengan ekspresi sedikit gugup di wajahnya. Dia buru-buru bertanya, "Nona Yue, apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku juga sangat senang penyakit laten ayahku telah disembuhkan," tapi, jawaban Yue Ru terhadap pertanyaan Xiao Yan tidak relevan. Meskipun ayahnya telah menasihatinya sejak lama tadi malam, dia mengatakan bahwa cinta harus diperjuangkan sendiri. Bagaimana kamu bisa tahu jika sesuatu tidak akan berhasil jika kamu tidak mencobanya? Ayahnya juga memiliki pikiran yang sangat positif tentang Xiao Yan. Sekarang, dia adalah Doudi bintang 3 di usia muda dan seorang alkemis tingkat kaisar tingkat pertama. Orang yang kuat dengan potensi seperti itu, meskipun dia masih muda, adalah pilihan yang baik, tapi gadis yang bersama Xiao Yan. Yue Ru semakin tenggelam dalam pikirannya, pipinya memerah karena dia tidak yakin dengan apa yang sedang dipikirkannya. Xiao Yan juga menatap Yue Ru dengan heran. "Kita hampir sampai, tepat di depan. Aku pergi menemui gadis yang bersamamu tadi pagi. Jelas sekali bahwa kekuatan spiritualnya telah terkuras. Dia perlu beristirahat cukup lama sebelum dia bangun. Aku akan membantumu merawatnya dengan baik selama masa pengasinganmu. Tenang saja dan pergilah." Mereka berdua berjalan tanpa suara menuju ujung jalan setapak. Untuk mengatasi kecanggungan, Yue Ru buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Xiao Yan. "Kalau begitu, terima kasih, Nona Yue." Xiao Yan menatap pintu batu sederhana di luar jalan setapak yang perlahan terbuka di bawah bimbingan Yue Ru. Dia segera melambaikan tangan pada Nona Yue Ru dan berjalan masuk. "Hei, Xiao Yan, apakah gadis itu istrimu?" Saat Xiao Yan masuk, Yue Ru memberanikan diri untuk bertanya kepada Xiao Yan secara terbuka. Tidak heran Yue Ru menanyakan hal ini. Dilihat dari penampilan mereka, mereka adalah pasangan yang ditakdirkan untuk hidup. Apakah Yue Ru tidak punya kesempatan? Akhirnya, dia bertemu dengan pria yang dicintainya. Melihat Xiao Yan yang perlahan memasuki pintu batu untuk bermeditasi, Yue Ru mengumpulkan keberanian untuk bertanya. "Kurasa dia adikku." Sebuah suara malas akhirnya terdengar dari balik pintu batu. Xiao Yan mengira dia hanya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan ayahnya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Yue Ru. Kakak, Yue Ru, yang berada di luar pintu batu dan awalnya berencana untuk menyerah dan juga sedikit tertekan, tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional ketika dia mendengar jawaban Xiao Yan. Kemudian, dengan suara yang hanya bisa didengarnya, dia berkata, "Aku sudah memutuskan. Selama kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menikahimu meskipun kamu adalah simpananku. Apapun yang terjadi di masa depan, aku akan percaya padamu." "Xiao Yan, kamu tidak akan bisa melarikan diri." "Terima kasih, Xiao Yan." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional saat dia meninggalkan jalan. Berikan perintah agar tidak seorang pun boleh mengganggu ruang pelatihan, dan jaga gadis itu baik-baik. Bab 26 Menyerap Esensi Roh. Xiao Yan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan wanita di luar pintu batu itu. Tugasnya yang paling mendesak adalah menyerap esensi jiwa yang tersimpan di lautan jiwa, jadi dia segera masuk melalui pintu batu itu. Sebuah ruang pelatihan besar dengan tangga batu dan panggung pelatihan muncul di depan Xiao Yan. Jelas, ruang pelatihan ini dibersihkan secara teratur oleh para pelayan, memberinya perasaan bersih dan rapi. Dia memeriksa ruang batu itu dengan saksama, lalu meletakkan segel semangat pertempuran di pintu masuk ruang batu, berjalan maju, dan duduk bersila. Tidak heran Xiao Yan sangat berhati-hati. Meskipun dia menyelamatkan kepala keluarga Yue, dia masih perlu memeriksa ruang pelatihan dengan saksama, jika tidak, akan buruk jika sesuatu yang tidak terduga terjadi selama retret. Ini juga pengalaman Xiao Yan setelah berkelana di benua Douqi selama bertahun-tahun. "Tuan, apakah ini sudah baik-baik saja sekarang?" Xiao Yan memeriksa dengan hati-hati sebelum membelai cincin di jarinya dan berkata dengan lembut. "Ya, benar. Kita harus selalu waspada terhadap orang lain." Raja Naga Emas melesat keluar dari arena dan berdiri di depan Xiao Yan. "Baiklah, mari kita mulai. Pertama, lepaskan esensi jiwa yang kamu kumpulkan di lautan jiwamu. Setelah menyerap dan memurnikannya, kamu dapat mempelajari keterampilan bela diri dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha." Raja Naga Emas membantu Xiao Yan dengan rencananya dan memiliki 2 gulungan lagi di tangannya. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini, lalu duduk dengan menyilangkan kaki, dan mengalirkan seluruh kekuatan jiwanya. Sisi gelombang, bola-bola cahaya putih terus-menerus menyebar dari dahi Xiao Yan dan berkumpul di depan Xiao Yan. Meskipun asal-usul roh ini tersimpan di lautan roh Xiao Yan sendiri, masih agak sulit untuk melepaskannya. Objek spiritual surga dan bumi dirancang untuk direbut oleh mereka yang ditakdirkan untuk memilikinya.
Tampaknya kamu dan asal-usul spiritual ini selaras satu sama lain. Raja Naga Emas juga senang saat melihat bola cahaya spiritual yang menguat di depan Xiao Yan. Tanda tanya. Ketika bola cahaya itu telah sepenuhnya terkondensasi, Xiao Yan menatap bola cahaya roh di depannya, mengembuskan napas pelan, lalu mengulurkan telapak tangannya untuk menyentuh bola cahaya roh itu. Dengan kontak ini, Xiao Yan dapat merasakan kekuatan asal-usul roh yang sangat besar meresap ke dalam bola cahaya roh itu. Kekuatan asal-usul roh yang sangat murni ini menyebabkan roh di antara kedua alisnya terasa sangat hangat. Bersihkan dengan api aneh. Suara Raja Naga Emas bergema di ruang batu. Meskipun asal-usul roh-roh ini adalah kekuatan yang paling murni, masih ada beberapa roh dengan emosi negatif, jadi Raja Naga Emas berbicara. Memanggil Xiao Yi, aliran api putih susu dengan suhu yang sangat tinggi mengelilingi bola cahaya roh. Karena api setan teratai murni memiliki efek ajaib untuk memurnikan kotoran di dunia. Proses pemurnian ini berlangsung selama beberapa jam, yang menunjukkan besarnya kekuatan jiwanya. Kemudian Xiao Yan perlahan-lahan memadamkan api. Xiao Yi jelas mendapat manfaat besar dari ini, jadi dia minggir. Semuanya sudah siap. Ketika dia melihat bola cahaya roh seperti kristal yang melayang di depannya, meskipun ukurannya puluhan kali lebih kecil dari sebelumnya, kekuatan paling murni yang terkandung di dalamnya lebih kuat dari sebelumnya. Dia perlahan menghela napas lega. Dengan segel tangan yang terampil, kekuatan roh di tengah alis Xiao Yan terbang keluar dan berubah menjadi sosok humanoid yang menyerupai Xiao Yan. Dia duduk bersila di depan bola cahaya roh, membuka mulutnya sedikit, dan bersama dengan Xiao Yan, kekuatan hisap melonjak menuju bola cahaya roh yang melayang di udara di depan mereka. Ketika kekuatan hisap ini muncul, bola cahaya jiwa bergetar sedikit, dan kemudian kekuatan sumber jiwa yang beberapa kali lebih murni dari sebelumnya menyebar darinya, dan akhirnya menyelimuti jiwa Xiao Yan, mengalir dari mulut, hidung, dan semua pori-pori di tubuhnya, dan terus-menerus. Seiring dengan semakin banyaknya saripati jiwa yang diserap, permukaan jiwa Xiao Yan, yang sudah diselimuti oleh lapisan seperti kristal aneh, terus membesar dan menjadi lebih padat. Perubahan ini berlangsung 20 hari, dalam sekejap mata. Bum bum bum. Sinar terakhir cahaya spiritual yang melayang di udara juga mengenai mulut Xiao Yan saat ini. Saat aku melihat ke dalam ruangan batu yang sunyi itu, aku terkejut melihat dua Xiao Yan. Hanya dengan melihat aura dan penampilan yang terpancar dari tubuh itu, bagaimana ia bisa tahu siapa Xiao Yan yang sebenarnya, karena aura mereka berdua adalah Dou di bintang 3. Penampilan mereka juga sama persis, tidak ada perbedaan yang terlihat. Berhasil. 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Xiao Yan membuka matanya dan melihat seseorang yang persis sama dengannya, bahkan kekuatan dan auranya pun persis sama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak kegirangan. Jiwa di alam kaisar terbagi menjadi 4 tingkatan, tingkat pemula, tingkat abadi, tingkat transenden, dan tingkat sempurna. Kekuatan jiwamu sebelumnya seharusnya tetap berada pada level jiwa yang baru saja memasuki alam kaisar. Setelah menyerap esensi jiwamu ini, kau telah mencapai level fana alam kaisar, kata Raja Naga Emas dengan lembut dan jelas merasa puas. Jangan remehkan kekuatan jiwamu yang setara dengan kaisar fana. Hanya dengan melihat kekuatan jiwamu, bahkan seorang Dou di bintang 5 pun tidak jauh berbeda denganmu. Dan aku yakin bahwa setelah memasuki alam kaisar, kamu juga merasakan bahwa kekuatan jiwa fana kamu telah berubah secara radikal. Raja Naga Emas memandang Xiao Yan, yang sangat gembira. Seperti yang kau tahu, saat kau memasuki alam kaisar, kau dapat berubah menggunakan rohmu dan membantumu dalam pertempuran. Sebelumnya, kau baru saja memasuki alam kaisar dan belum stabil. Sekarang kau berbeda. Setelah memasuki alam fana, kau memiliki avatar yang tidak kalah kuat darimu. Klon ini adalah hasil kekuatan jiwamu. Kekuatannya akan meningkat seiring dengan kultivasimu, tetapi ingatlah bahwa klon ini pada dasarnya adalah kondensasi dari kekuatan jiwamu. Jika klon menderita cedera yang sulit ditahan atau tidak dapat disembuhkan, cedera itu akan dipantulkan kembali kepadamu, dan umpan baliknya akan berbentuk geometris. Kata Raja Naga Emas kepada Xiao Yan dengan nada serius. Xiao Yan kurang lebih sudah menduga sesuatu sebelum gurunya mengatakan sesuatu. Setelah mendengar apa yang dikatakan gurunya, Xiao Yan punya rencana dalam benaknya. Serangan kekuatan jiwanya dan klon ini harus dianggap sebagai pembunuh. Oh, coba lihat auramu lebih dekat. Raja Naga Emas menatap Xiao Yan dengan heran. Hah, Xiao Yan juga bingung. Xiao Yan seharusnya berada di tahap awal Kaisar Dou bintang 3, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah menyerap sebagian kekuatan jiwa paling murni dan secara tidak sengaja meningkatkan kekuatannya ke puncak tahap awal Kaisar Dou bintang 3. Anda tinggal selangkah lagi untuk memasuki panggung utama Tristar Dou Di. Tahukah kamu, setiap promosi Dou Di membutuhkan energi yang sangat besar. Fakta bahwa asal-usul roh yang paling murni ini dapat memungkinkan Xiao Yan mencapai puncak Dou Di bintang 3 awal sudah sangat bagus. Menurutku itu bukan hal yang buruk. Kamu terus-menerus naik level untuk menghadapi musuh akhir-akhir ini, dan itu memberimu banyak tekanan. Namun, ada banyak manfaat dari bertarung juga.
Masuk akal jika kamu telah menyerap kekuatan jiwa ini dan meningkatkan kekuatanmu, kata Raja Naga Emas. Apakah kamu hampir mencapai tahap tengah Dou di bintang 3? Xiao Yan juga dengan hati-hati merasakan Dou Qi di tubuhnya. Memang benar, dia masih harus melangkah selangkah demi selangkah. Hehehe, guru, sekarang setelah aku menyerap kekuatan jiwa, kamu juga harus mengajariku keterampilan bela diri yang kamu sebutkan. Xiao Yan menatap dua gulungan di tangan Raja Naga Emas sambil tersenyum, karena dia tahu bahwa ketika dia datang ke benua Dodi di mana ada begitu banyak orang kuat, keterampilan bela diri tingkat surganya tidak akan cukup untuk menghadapinya, dan dia membutuhkan setidaknya beberapa keterampilan untuk menyelamatkan hidupnya. Meskipun teknik pembakaranmu sekarang adalah teknik surgawi tingkat tinggi, pasokan dan penyerapan roh bela diri tidak lemah. Sedangkan untuk teknik pembakaran tingkat ke-6, ia perlu menelan api ilahi untuk berevolusi. Yang saat ini kurang adalah keterampilan bela diri. Raja Naga Emas juga melihat pikiran Xiao Yan dan melambaikan dua gulungan di tangannya. Karena kamu ingin belajar, aku akan mengajarimu. Xiao Yan menatap Raja Naga Emas yang melayang di langit dan melemparkan sebuah gulungan, buru-buru mencoba menangkapnya. Keterampilan bertarung tingkat keabadian tingkat rendah. Bab 27, Keterampilan bertarung tingkat rendah tingkat abadi. Raja yang menghancurkan surga 7 lapis. Keterampilan bela diri tingkat abadi tingkat rendah. Teriakan Xiao Yan bergema di ruang batu. Meskipun pangkat surgawi dan pangkat abadi hampir sama, kekuatan sesungguhnya dari keterampilan bertarung mereka sangat berbeda. Tahap surgawi adalah memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk digunakan sendiri, sedangkan tahap abadi adalah melampaui kekuatan langit dan bumi. Dengan kata lain, tahap abadi akan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menghentikan keterampilan bela diri dan tidak dapat digunakan oleh orang lain. Kaisar Dou adalah simbol terbesar dari memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Jika dia tidak dapat melakukan ini, itu seperti mematahkan lengan atau tangan. Bagus. Ini adalah seperangkat keterampilan bertarung yang menggunakan penggaris sebagai serangan, tepat untuk menghadapi penguasa api abadi aneh di tanganmu. Raja Naga Emas berkata kepada Xiao Yan di depannya. Panggil Raja Abadi Api Aneh terlebih dahulu. Jika kamu ingin melatih keterampilan bela diri ini, kamu harus terlebih dahulu melunakkan Raja. Tepat saat Xiao Yan hendak membuka gulungan itu, Raja Naga Emas buru-buru berkata. Ledakan. Ketika Xiao Yan menyentuh gulungan itu, ledakan keras terdengar dari kedalaman pikirannya. Jiwanya juga terguncang hebat saat ini. Kemudian, penglihatannya menjadi semakin kabur. Ketika dia sadar, dia menyadari bahwa dia berada di area yang aneh. Jika diperhatikan dengan seksama, ruangan ini tidak luas, kosong, dan tidak ada makhluk hidup. Mata Xiao Yan mengamati dengan ringan sebelum tiba-tiba berhenti di suatu tempat di ruangan itu. Di sana, berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya, ada sebuah sosok. Sosok ini sangat biasa. Xiao Yan hampir tidak bisa mendeteksi adanya napas atau tanda-tanda semangat juang yang keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti orang biasa. Namun, sensasi visual ini membuat Xiao Yan merasa lebih berat. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa muncul di tempat yang aneh seperti itu adalah orang biasa? Jika tebakannya benar, maka sosok ini pastilah pemilik sebenarnya dari Seven Layered Heaven Brea King Monarch. Ini seharusnya menjadi area memori yang tersembunyi dalam kemampuan bertarungnya. Sosok ini bukanlah orang kuat sungguhan, tetapi pecahan memorinya sebelum kematiannya. Xiao Yan tampak sedang memikirkan sesuatu saat melihat sosok itu. Dengan pengalamannya saat ini, dia tidak akan terkejut. Setelah jeda sebentar, dia memahami detail dari sosok ini. Seperti dugaan Xiao Yan, sosok ini bahkan tidak melirik Xiao Yan. Tak lama setelah sosok itu memasuki area ini, suara setenang air perlahan terdengar di area tersebut. Penggaris 7 lapis pemecah langit adalah keterampilan bela diri tingkat rendah yang abadi. Itu diciptakan olehku setelah seumur hidup berusaha menggabungkan ratusan keterampilan bela diri. Metode penggaris ini menyoroti makna penciptaan. Itu dapat menghancurkan langit dengan penggaris, dan menghancurkan segalanya dengan penggaris. Menguasai penggaris 7 lapis bisa menjadi keterampilan bela diri tingkat suci. Raja terbagi menjadi 7 tingkatan, masing-masing tingkatan sangat kuat. Ketika 7 tingkatan tersebut disatukan, kekuatannya setara dengan keterampilan bela diri tingkat Sein. Mendengar suara tenang yang seolah berbicara sendiri, mata Xiao Yan tampak semakin cerah. Kombinasi dari 7 raja lapis itu benar-benar menyerupai keterampilan bela diri tingkat Sein. Xiao Yan sangat terkejut. Orang yang menciptakan keterampilan bela diri ini benar-benar orang yang sangat kuat. Kemampuan bertarungmu di level surga sudah luar biasa dan sangat sakral. Kau ditakdirkan untuk mendapatkan rahasia yang tersembunyi di dalam kursi ini. Dan untuk mendapatkan penguasa api, itu harus ditempa oleh air liur roh api. Ingat, penguasa langit lapisan ke-7 harus digunakan bersamaan dengan penguasa kuno api aneh yang ditempa. Hanya dengan begitu itu dapat ditunjukkan dengan sukses, jika tidak maka itu akan menjadi bumerang. Mendengar ini, Xiao Yan terkejut, lalu dia tampak teringat sesuatu. Ternyata benda aneh yang mengelilingi Raja Api Abadi aneh di tangannya tadi adalah apa yang disebut ludah roh api, yang melembutkan dan mengubah Raja Api Abadi aneh.
Seperti yang diharapkan dari keterampilan bela diri tingkat abadi, proses semacam ini sebenarnya perlu terjadi untuk mendapatkan warisan pelatihan keterampilan bela diri penuh. Di atas danau, Raja Naga Emas perlahan dan tenang mengangkat penguasa api abadi aneh di tangannya. Pola-pola khusus pada penggaris yang dulu membuat Xiao Yan merasa aneh kini memancarkan cahaya merah menyala. Saat penggaris itu melewati kehampaan, area di sekitarnya benar-benar menjadi sedikit ilusi dan kabur. Lelaki misterius itu, yang sedang memegang erat penggaris hitam yang telah berubah menjadi merah bagaikan matahari terbenam, menjerit pelan dan bergerak tiba-tiba. Telapak kakinya perlahan melangkah ke udara, dan dalam cahaya matahari terbenam, sebuah bayangan yang mengejutkan muncul. Xiao Yan menatap bayangan di udara dengan kaget dan terdiam lama. Ia tidak menyangka kecepatan pria misterius itu begitu menakutkan. Bayangan itu perlahan menghilang, dan sosok pria misterius itu muncul di bawah air terjun raksasa yang lebarnya lebih dari 10 kaki, seolah-olah dia telah diteleportasi. Dibandingkan dengan air terjun raksasa yang menggantung, tubuh mungil pria misterius itu seperti semut di atas gulungan, sangat tidak mencolok. Namun, sosok kecil seperti semut ini, pada saat ini, mengeluarkan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada air terjun itu sendiri. Tekanan angin dahsyat yang dibawa oleh air terjun yang mengalir deras itu tidak cukup untuk menggerakkan tubuh tua itu, yang tampak lemah dan tak berdaya. Tubuh yang sedang melesat maju itu tiba-tiba berhenti dalam sekejap, dan jari-jari kakinya menendang ke udara, dan tubuhnya berputar 180 derajat di udara. Cahaya penggaris hitam di tangan pria misterius itu menjadi semakin terang. Akhirnya, cahaya yang kuat itu membuat Xiao Yan menyipitkan matanya. Keahlian bela diri tingkat abadi, Raja Penghancur Surga tingkat ke-7. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat bagaikan guntur yang teredam, diikuti gelombang udara panas yang menjalar hampir ke seluruh angkasa. Bang! Di angkasa yang luas, kolom-kolom air yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit dengan suara keras, menciptakan pemandangan yang sangat menakjubkan. Di tengah kolom-kolom air di langit, tiba-tiba muncul cahaya merah yang sangat besar. Kemanapun cahaya merah itu lewat, kolom-kolom air itu langsung menghilang, dan digantikan oleh kabut air yang tersebar. Bang! Cahaya merah itu seperti kilat, menyapu danau, menciptakan gelombang setinggi 10 meter, lalu menghantam keras air terjun yang deras. Tempat tidur, tempat tidur, tempat tidur. Potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan dari dinding batu sementara guntur yang dahsyat terus bergema di seluruh lembah. Xiao Yan menutup telinganya dengan kedua tangannya saat dia ternganga mendengar suara yang disebabkan oleh serangan itu. Setelah beberapa saat, dia menelan ludah dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke air terjun. Namun, pada saat ini, uap air yang meresap benar-benar menghalangi penglihatannya. Angin bertiup dari danau, dan uap air di lembah dengan cepat menghilang. Air terjun besar di balik kabut akhirnya perlahan menampakkan wujud aslinya. Xiao Yan tertegun sejenak sambil menatap air terjun dengan mata terbuka lebar, lalu perlahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam, rasa pusing muncul di kepalanya. Saat itu, aliran air yang deras dari air terjun itu telah berhenti. Di atas batu besar di belakang air terjun itu, sebuah cekungan yang panjangnya lebih dari 10 kaki dan lebarnya 30 atau 4 kaki bersinar dengan menyilaukan. Di tepi sungai, terdapat banyak sekali retakan kecil yang tampak seperti tanaman ivy yang tersebar di seluruh dinding batu. Air terjun di tebing itu tetap tergenang selama lebih dari 20 detik sebelum mengalir perlahan, dan celah besar di batu itu berangsur-angsur tersembunyi. Melihat lingkaran hitam yang menyebar dengan cepat di pupil matanya, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke arah sosok di dalam lingkaran hitam dari jauh. Ini adalah metode penguasaan yang sederhana. Mereka yang ditakdirkan untuk mengenalku, harap ingat namaku, Seven Leg Wandering Immortal. Suara samar seperti guntur serangga yang terbangun tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan, dan sosok itu secara bertahap semakin lemah dalam lingkaran cahaya gelap, dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Maka musnahlah satu-satunya gambaran yang tersisa dari seorang laki-laki berkuasa dari generasinya di dunia ini. Xiao Yan mengangguk tanpa suara dan membiarkan lingkaran cahaya gelap itu menyerbu masuk dan mencabik-cabik tubuhnya. Bab 28, Membudidayakan Raja Pemecah Langit ke level 7. Bagaimana perasaanmu? Tanya Raja Naga Emas sambil memperhatikan Xiao Yan bangkit dari situasi canggung itu, karena dia tahu bahwa Xiao Yan telah memasuki alam yang berbeda dan tidak mengganggunya, karena ini adalah pengalaman yang diperlukan untuk mewarisi keterampilan bela diri. Pengembara abadi berkaki 7. Teknik penguasa guru benar-benar hebat. Xiao Yan tersadar dari keadaan canggungnya dengan tatapan bingung di matanya. Jelas bahwa metode untuk mempraktikkan penguasa pemecah langit 7 lapis telah terukir di benaknya. Dan itu sangat cocok untukmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum. Raja api abadi aneh milikmu adalah raja terkuat di dunia. Ia telah ditempa oleh api aneh selama puluhan juta tahun dan sekeras besi. Ia juga mengandung kekuatan api khusus api aneh. Ketika kau menggunakan Raja Pemecah Langit 7 lapisan milikmu di masa depan, ia hanya akan meningkatkan kekuatanmu, kata Raja Naga Emas sambil tersenyum pada Xiao Yan.
Guru, apa yang Anda katakan benar adanya. Kalau begitu, mari kita mulai berlatih level pertama tanpa menunda lagi. Xiao Yan juga kagum dengan kekuatan teknik penguasa ini. Penguasa pemecah langit tingkat 7, penguasa bergerak 3 langkah tingkat pertama. 1 langkah mendekat, 2 langkah mundur, 3 langkah menyerang, kau bisa maju atau mundur. Pikiran Xiao Yan menggemakan metode kultivasi itu. Raja Api Kuno Divergen perlahan muncul di tangan Xiao Yan. Setelah di tempat tadi, Raja Api Kuno Divergen tampak sangat berat. Meskipun beban ini tidak layak disebutkan kepada Xiao Yan, beban itu menjadi lebih berat lagi. Dan jika Anda merasakannya dengan saksama, Raja Api Kuno Divergen tampaknya telah mampu menekan semangat juang tetua abadi berkaki 7 tadi. Xiao Yan sekarang berada di tahap Doudi Bintang 3 akhir, dan aura penguasa api abadi di punggungnya telah dipadatkan menjadi aura Doudi Bintang 1. Namun, Xiao Yan tidak berpikir demikian. Menekan kekuatannya sendiri bukanlah hal yang buruk. Saat keluar, lebih baik memiliki beberapa alat. Ini mengingatkan Xiao Yan pada Raja Xuanzong dari benua Doqi, dan efeknya pun persis sama. Setelah beberapa saat merenung dan tanpa ragu-ragu, Xiao Yan menggenggam penguasa api abadi aneh dengan kedua tangan dan bersiap untuk mulai berkultivasi. Raja pemecah langit 7 lapis membutuhkan kecepatan, kekejaman, dan ketepatan. Kau harus menyerang dengan cepat dan mendekati target dengan cepat. Serangan itu harus kejam dan mematikan. Kau juga harus menyerang dengan akurat dan mengenai titik vital secara langsung. Raja Naga Emas perlahan membimbingnya dari samping. Mendengar ini, Xiao Yan duduk bersila dan dengan hati-hati merasakan pengalaman mengolah kaki pertama penguasa pemecah langit 7 kali lipat. Menurut pengalaman senior Qi Yuxian, kaki pertama berkaitan dengan resonansi antara penguasa dan rakyat, artinya penguasa hendaknya berusaha beresonansi dengan dirinya sendiri agar dapat mengeluarkan daya maksimal kaki pertama ini. Bagaimana caranya agar ini bisa beresonansi denganku? Xiao Yan membelai Strain Fire Eternal Sovereign dan merasakan kehangatan darinya. Raja Api Abadi yang aneh, Raja Api Abadi yang aneh, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba dia menutup matanya dan berkonsentrasi, mengaktifkan semua roh pertempuran atribut api di tubuhnya, membiarkannya mengalir ke Raja Api Abadi yang aneh di tangannya. Raja Api Abadi aneh yang awalnya ada di tangan Xiao Yan tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung saat sejumlah besar roh pertempuran yang dikaitkan dengan api terkumpul, seolah-olah dengan gembira menyambut Xiao Yan. Berhasil. Awalnya Xiao Yan bertanya-tanya bagaimana cara membangkitkan resonansi Raja Api Abadi yang aneh, tetapi kemudian dia berpikir bahwa karena Raja Api Abadi yang aneh adalah produk dari api aneh, dia pasti memiliki afinitas yang sangat tinggi terhadap api aneh, yang mengarah ke adegan di mana Xiao Yan kemudian secara tak terduga berhasil, dan Xiao Yan tersenyum puas. Merasakan suara dengungan yang berasal dari penggaris api abadi aneh di tangannya, Xiao Yan segera berdiri dan memegang erat penggaris api abadi aneh dengan kedua tangannya. Sejumlah besar doki terikat ke dalam penggaris api abadi aneh, dan ada banyak api aneh berwarna-warni yang mengelilingi permukaan penggaris itu. Seluruh ruangan batu itu terasa sunyi, seolah-olah energi antara langit dan bumi terhenti pada saat itu. Xiao Yan berdiri diam di ruang batu, bagaikan sebuah patung, tak bergerak, penguasa abadi api aneh di tangannya senantiasa memancarkan aura yang mencengangkan. Raja penghancur langit 7 baja. Kaki pertama, kaki renang 3 kali. Xiao Yan yang asli terlihat sedang berteleportasi. Langkah pertama adalah bergerak maju, dan Raja mulai bergerak secara horizontal. Langkah kedua adalah bergerak dengan kecepatan tinggi, dan Raja bergerak secara vertikal. Langkah ketiga adalah bergerak dengan kecepatan tinggi, dan Raja membawa aura yang luar biasa, dan ruang di ruang batu itu retak. Ketika penggaris setinggi 3 kaki milik Xiao Yan jatuh ke dalam kehampaan di depannya, seluruh ruangan batu itu tampak telah sepenuhnya membeku pada saat itu. Dari tempat penggaris di tangan Xiao Yan jatuh, aura kehancuran yang tampaknya berasal dari Netherworld menyapu seperti tornado. 3 langkah. Setiap langkah yang diambil Raja dan setiap tempat yang dilaluinya membawa aura kehancuran yang besar, dan ruang itu hancur. Terlebih lagi, ini karena Xiao Yan sengaja menekan kekuatannya. Jika Xiao Yan tidak menekan kekuatannya, saya khawatir ruang batu ini tidak akan mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu kuat. Skill bertarung tingkat abadi ini terlalu menakutkan. Xiao Yan mengangguk puas, merasakan resonansi antara dirinya dan sang raja. Keterampilan bela diri Raja Pemecah Langit 7 lapisan ini adalah apa yang ia butuhkan saat ini. Tidak hanya kuat, tetapi juga mudah digunakan. Yang penting adalah bahwa Raja Api Abadi Aneh ini seperti Raja Xuanzong dan dapat menekan kekuatannya. Meskipun Raja Api Abadi Aneh dapat menekan kekuatannya, begitu Raja Api Abadi Aneh jatuh, Xiao Yan akan benar-benar menjadi kuat. Baiklah. Bagus sekali. Ini pertama kalinya kau mampu melancarkan serangan sekuat itu, kata Raja Naga Emas dengan gembira kepada Xiao Yan. Waktu berlalu hari demi hari, dan 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 5 hari ini, Xiao Yan juga dengan tekun mengolah penguasa pertama penguasa langit lapisan ke-7.
Berdasarkan kemampuanmu saat ini, kamu bisa melawan Doudi Bintang 4 tanpa mengalami terlalu banyak korban dan bahkan membunuhnya dalam satu serangan. Tidak buruk, tidak buruk, tidak buruk. Raja Naga Emas telah dengan saksama memperhatikan Xiao Yan berlatih tahap pertama penguasa pemecah langit lapisan ke-7 selama beberapa hari terakhir, dan dia telah menemukan bahwa anak ini sangat tekun dalam pelatihannya dan memiliki pemahaman yang baik tentang keterampilan bertarung ini. Mungkin karena dia telah berlatih keterampilan bertarung yang sama sebelumnya. Namun, fakta bahwa dia telah mencapai beberapa keberhasilan hanya dalam 5 hari membuat Raja Naga Emas memandang Xiao Yan secara berbeda. Tunggu sampai anak ini mencapai level Do di bintang 7 sebelum aku bisa mencobanya. Raja Naga Emas tidak dapat menahan rasa percaya diri saat melihat Xiao Yan. Aku berlatih untuk terakhir kalinya. Xiao Yan punya ide dan mulai bertindak. Di ruang batu yang sunyi, energi spiritual langit dan bumi tampaknya telah mandek. Dengan teriakan keras Xiao Yan, area kandang di ruang batu itu dihancurkan oleh Raja Api Abadi yang aneh. Kemudian Xiao Yan mengangguk puas, sedikit mengubah penampilan Raja Api Abadi yang aneh, meletakkannya di punggungnya, dan kemudian memperbaiki area yang rusak. Lagi pula, ini ruang belajar orang lain. Aku tidak bisa memberi mereka ruang batu yang terbengkalai untuk digunakan sebagai ruang belajar mereka. Bocah ini, melihat tatapan Xiao Yan yang waspada, Raja Naga Emas tidak bisa menahan tawa, tetapi dia juga tidak bisa menyembunyikan kebanggaan batinnya, seolah-olah dia mendesah pada karakter baik Xiao Yan. Baiklah, sekarang perbaikannya sudah selesai, retret kita hampir berakhir, kata Xiao Yan sambil menyeka keringat di dahinya. Tetapi sebelum itu, kamu lupa satu hal. Apakah kamu ingat lelaki berpakaian hitam itu? Saat Raja Naga Emas berbicara, Xiao Yan memperhatikan bahwa Raja Naga Emas masih memegang gulungan hitam di tangannya. Pembunuh yang membunuh keluarga. Bab 29 Kebenaran di balik pembantaian keluargamu. Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas yang tersenyum dengan heran. Ya, saat itu tuannya telah menggunakan tangannya untuk menyingkirkan bayangan jahat itu, dan sambil mengumpulkan jiwa-jiwa yang berserakan, tuannya tampaknya telah menemukan sesuatu, tetapi Xiao Yan terlalu lemah saat itu dan melupakannya. Sekarang, setelah mendengar apa yang dikatakan tuannya, dia langsung menjadi sangat tertarik. Dia berpikir bahwa apa yang dikatakan pria berpakaian hitam tentang keluargamu yang ikut campur dalam sesuatu yang tidak seharusnya mereka sentuh pasti bukan sesuatu yang biasa. Apakah ini yang dibicarakan pria berpakaian hitam itu? Xiao Yan juga menatap kosong ke gulungan hitam itu. Ya, pria berpakaian hitam itu mengatakan itu. Pada saat yang sama, saya pikir inilah yang menyebabkan kehancuran keluargamu. Raja Jinlong berkata perlahan, di dunia ini, ada banyak sekali keajaiban langit dan bumi, tetapi setiap orang harus memahami bahwa orang yang tidak bersalah karena memiliki harta karun. Jika orang lain tahu bahwa Anda memiliki harta karun tanpa memiliki kekuatan yang cukup, Anda hanya akan menarik orang lain untuk memburu Anda. Ada terlalu banyak orang seperti keluargamu. Di sini, kau bisa mencoba membukanya dengan seluruh kekuatanmu. Raja Naga Emas melemparkan gulungan hitam itu ke arah Xiao Yan, jelas ingin agar dia mencari tahu sendiri. Di tangan Xiao Yan, ada gelombang kekuatan yang menakutkan dan tidak dapat dijelaskan yang terpancar dari gulungan itu, tetapi ketika Xiao Yan ingin membukanya, dia tidak dapat membukanya tidak peduli apa yang dia lakukan. Melihat hal ini, Xiao Yan juga tahu bahwa gulungan ini luar biasa, tetapi dia tidak berdaya. Dia segera mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar untuk menyerang gulungan itu. Bang! Getaran kecil datang dari tangan Xiao Yan. Jelas, kekuatan jiwa Xiao Yan telah gagal. Dengan kata lain, gulungan hitam di tangan Xiao Yan sebenarnya telah menolak kekuatan jiwa Xiao Yan. Hanya ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinannya adalah bahwa kekuatan jiwa orang yang membuat gulungan ini jauh lebih kuat daripada Xiao Yan, dan kekuatan jiwa Xiao Yan tidak cukup, jadi dia tidak dapat membuka gulungan itu. Kemungkinan lainnya adalah bahwa diperlukan metode khusus untuk membuka gulungan itu. Xiao Yan juga memiliki karakter yang menolak menerima kekalahan, jadi dia memanggil Xiao Yi dan api melahap gulungan itu. Bum bum bum. Perkamen hitam pekat itu tidak bereaksi sama sekali meskipun dimasak oleh api aneh yang membakar itu. Ini, Xiao Yan juga menatap Raja Naga Emas tanpa daya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana mungkin ada gulungan seperti itu? Xiao Yan tercengang. Baiklah, jangan tertekan. Jika kamu dapat dengan mudah menguraikan gulungan ini sekarang, aku rasa kamu tidak akan menjadi sasaran para iblis. Raja Naga Emas berkata ketika dia melihat Xiao Yan tidak berdaya. Tuan, apakah ada cara untuk membuka gulungan ini? Xiao Yan menatap Raja Naga Emas dan bertanya. Dengan kekuatan besar tuannya, dia pikir dia akan mampu menangani gulungan ini. Tentu saja kamu bisa membukanya, tetapi jika aku membukanya, kesempatan besar di dalamnya tidak akan menjadi milikmu. Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Ah, kesempatan besar. Xiao Yan bingung saat ini. Dia bahkan tidak bisa membuka gulungan ini, jadi apa kesempatan besar yang dibicarakan tuannya?
Baiklah, berhentilah mengeluh. Wajar saja kalau gulungan ini tidak bisa dibuka karena memerlukan kekuatan api suci untuk membukanya. Kalau begitu, kita perlu menyiapkan ramuan untuk menelan api suci terlebih dahulu. 7 bunga api, pil matahari terbit, cairan es roh darah. Lagi pula, berdasarkan pengalamanku, kurasa gulungan ini pasti peninggalan orang yang kuat, kata Raja Naga Emas perlahan. Apakah dibutuhkan api suci untuk membukanya? Warisan. Xiao Yan menatap gulungan hitam di depannya dengan mata tajam, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Kalau begitu, setelah kita selesaikan masalah itu, mari kita cari api suci. Dengan api suci dan api aneh di tubuhnya, sesuatu yang menarik pasti akan terjadi. Raja Naga Emas melotot ke arah Xiao Yan dengan penuh kebencian. Entah mengapa Xiao Yan selalu merasa seperti sedang terjebak di jalan yang telah dipetakan Raja Naga Emas untuknya. Baiklah, jangan berkecil hati, ada beberapa hal yang harus kamu cari tahu sekarang. Apakah kamu lupa meminum pil tonik? Raja Naga Emas bertanya dengan lembut. Aku benar-benar penasaran dengan rahasia King Yuan yang sangat kau hargai. Xiao Yan mendengarkan Raja Naga Emas terus-menerus berbicara tentang King Yuan, dan dengan penglihatannya yang tajam, dia tahu bahwa tuannya pasti tidak akan berbohong kepadanya. Namun, Xiao Yan tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang rahasia King Yuan. Kalau begitu, biarkan aku keluar. Xiao Yan berdiri dan membersihkan debu dari tubuhnya. Kemudian, dia meletakkan Strain Fire Eternal Sovereign yang sedikit menghitam di punggungnya dan perlahan berjalan keluar dari ruang batu. Wow, sinar mataharinya hangat sekali. Xiao Yan baru saja meninggalkan ruangan batu itu. Saat itu masih pagi di luar. Sinar matahari menyinari tubuh Xiao Yan, dan Xiao Yan bisa merasakan dirinya rileks saat berlatih. Tuan Xiao, Anda telah keluar dari pengasingan. Nona muda itu menyuruhku menunggumu di sini dan membawamu ke sana setelah aku keluar dari penjara. Seorang gadis berwajah lembut berkata dengan hormat kepada Xiao Yan. Kalau begitu terima kasih sudah memimpin. Xiao Yan juga tersenyum lembut pada wanita muda itu. Di jalan hantu, pelayan menuntun Xiao Yan menuju aula. Tuan muda Xiao benar-benar pemuda yang menjanjikan. Tidak heran nona muda sangat mengaguminya. Pembantu itu menatap Xiao Yan dan berkata, Nyonya, apa maksudmu? Xiao Yan juga bingung saat ini. Dia tidak tahu mengapa pelayan di depannya berbicara kepadanya seperti ini. Ah, Tuan Xiao, Anda kurang ajar sekali, tetapi bukankah itu sudah jelas? Jarang sekali seorang wanita muda memiliki ketertarikan seperti itu pada seorang pria selama bertahun-tahun, kata pelayan itu dengan lembut. Xiao Yan juga terkejut saat mendengar ini. Dia jelas mengerti mengapa Yueru menanyakan hal ini sebelum pergi menyendiri. Ah, ada begitu banyak orang yang sedang jatuh cinta di dunia ini. Aku sudah menikah, aku takut aku akan mengecewakan kebaikan Nona Yue. Xiao Yan berpikir dalam hati. Sejujurnya, Xiao Yan bukanlah orang yang tidak bermoral. Dia hanya berteman biasa dengan Yueru. Siapa yang tahu hubungan mereka akan berakhir seperti ini? Benar-benar menyebalkan. Ketika dia mengikuti pembantu ke lobi keluarga, Yueru dan Yu sedang mendiskusikan sesuatu di lobi. Teman muda kita Xiao Yan telah muncul dari pengasingannya. Sepertinya kekuatanku meningkat lagi selama retret ini. Yu tertawa. Terus terang, dengan kekuatan kepala keluarga Yue, seorang Doudi bintang 5, masih sulit bagi Xiao Yan untuk menyembunyikan kekuatannya. Itu hanya keberuntungan. Tapi itu tidak masalah, Xiao Yan tersenyum. Selama hari-hari ketika sahabat Xiao Yan sedang menyendiri, Nona King Yuan sempat terbangun, tetapi sejak saat itu dia koma. Meskipun kami telah memanggil banyak dokter, tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tetapi ada jejak esensi sihir naga kekaisaran. Dikatakan bahwa relik binatang iblis akan segera dibuka, dan dikatakan bahwa inti sihir naga tingkat kaisar ada di antara mereka. Yu duduk di kursi utama dan menatap Xiao Yan dan berkata, Reruntuhan Warcraft. Apa ini? Xiao Yan juga baru saja tiba di jalan setapak, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Bab 30 Reruntuhan Warcraft. Semuanya, turunlah ke bawah. Perintah Yu, meninggalkan Yueru, ayah dan anak perempuan, serta Xiao Yan di aula. Yu menatap Xiao Yan yang kebingungan dan tersenyum. Pegunungan binatang buas ini dianggap sebagai tempat berbahaya yang terkenal di dekat Qingcheng di benua Xuanling. Entah mengapa, udara dingin di sana sangat pekat. Kabut dingin menutupi langit dan matahari. Jika kau berlarian sembarangan, kau hanya akan tersesat di dalamnya. Ada juga banyak binatang buas yang kuat dan sangat haus darah di pegunungan yang cukup merepotkan untuk dihadapi. Sisa-sisa binatang buas kali ini berada di pegunungan binatang buas ini. Peninggalan Warcraft kali ini dikatakan berisi keterampilan bertarung tingkat keabadian dan metode kultivasi serta ramuan yang tak terhitung jumlahnya. Namun yang lebih penting, ada sesuatu yang berbeda tentang peninggalan kali ini. Orang-orang yang datang untuk menjelajah telah menghilang. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ah, bukankah Warcraft dan manusia adalah musuh bebuyutan? Bagaimana mungkin reruntuhan di pegunungan Warcraft dibiarkan disentuh oleh manusia? Tanya Xiao Yan dengan heran.
Teman kecil Xiao Yan, kamu tidak tahu bahwa relik Warcraft di pegunungan Warcraft sebenarnya ditinggalkan oleh orang yang kuat. Konon orang yang kuat itu secara inheren membenci Warcraft dan telah memberlakukan larangan. Baik Warcraft maupun orang kuat Doudi bintang 4 tidak dapat masuk. Dan inti sihir tingkat kaisar yang dibutuhkan teman kecil Xiao Yan ada di antara mereka. Yue Yu juga menghilangkan kekhawatiran Xiao Yan. Ayah, aku penasaran apa isi relik Warcraft kali ini. Tanya Yue Ru. Yue Yu tersenyum tipis dan berkata, dahulu kala, banyak sekali orang kuat yang gugur di dunia ini. Tempat-tempat yang menjadi tempat jatuhnya darah orang kuat Doudi berubah menjadi reruntuhan. Di mana-mana, terdapat berbagai keajaiban dan peluang yang menarik banyak orang jenius untuk bersaing memperebutkannya. Karena jika Anda bisa mendapatkan darah kaisar, Anda bisa menjadi kaisar dan membangun fondasi suci. Ini adalah keberuntungan besar dan kesempatan besar. Di masa depan, Anda bisa memadatkan janin abadi, membuka alam baru, atau bahkan, melihat misteri kaisar. Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar suara tua Yue Yu, karena semuanya berada di luar pemahamannya. Apa maksud kaisar? Xiao Yan bertanya dengan agak kesulitan. Ini karena kedua kata ini tampaknya mengandung daya tarik yang besar. Bahkan mengucapkannya dengan keras menyebabkan energi mendalam di tubuhnya sedikit bergetar. Yue Yu memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, ini terlalu jauh untukmu. Kamu hanya perlu tahu bahwa yang disebut kaisar memiliki kekuatan puncak kaisar Do bintang 7. Setetes darah kaisar dapat mengubah lautan menjadi air. Kaisar itu jatuh tahun itu, dan darah serta jenazahnya tertumpah antara langit dan bumi, sehingga terbentuklah beberapa reruntuhan. Dan di benua Xuanling kita, di luar kota, ada tanah yang hancur di pegunungan binatang ajaib. Pupil mata Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk tidak mengecil. Setelah berbicara cukup lama, akhirnya dia sampai pada intinya. Yue Yu tersenyum dan berkata, saat ini, di 8 kota dalam jarak 100 mil dari Qingcheng, hampir semua talenta muda sedang mempersiapkan diri untuk reruntuhan dan berlatih keras. Saya mendengar bahwa tuan muda dari Wucheng telah bekerja keras untuk ini selama beberapa tahun. Jelas bahwa dia bertekad untuk mendapatkannya. Anak-anak bangsawan dari keluarga besar lainnya, keluarga bangsawan yang telah membesarkan mereka dengan kerja keras, berangkat satu demi satu untuk merebut kekayaan besar di reruntuhan itu. Begitu kau mencapai kekayaan besar ini, keluarga kerajaan Xuanling, di benua Xuanling akan memperhatikanmu dan menerimamu ke tengah-tengah mereka. Keluarga kerajaan Xuanling. Xiao Yan bertanya dengan tatapan kosong. Dia tahu nama dunia yang telah dia dirikan, benua Xuanling. Itu hanyalah salah satu dari sekian banyak dunia di benua yang luas ini, tetapi dia belum pernah mendengar tentang apa yang disebut keluarga kerajaan Xuanling. Wajar saja kalau kalian belum pernah mendengar tentang ini. Jelas hanya sedikit orang yang tahu tentang ini. Yue Yu tersenyum dan berkata, singkatnya, keluarga kerajaan Xuanling adalah penguasa benua Xuanling. Tangan besar mereka meliputi dunia, dan kalian hanyalah semut di bawahnya. Xiao Yan tersenyum getir. Ini benar-benar level yang terlalu jauh. Dengan levelnya saat ini, dia tidak akan pernah bisa mencapainya. Namun, setelah mendengar ini, Xiao Yan juga menyadari kekuatan reruntuhan itu. Bahkan putra-putra bangsawan dari keluarga besar di banyak kota seperti Wucheng sangat iri padanya. Kekayaan dan kesempatan macam apa yang bisa dipikirkan seseorang. Tetapi karena reruntuhan itu sangat penting, bukankah berbagai kekuatan akan mengirim orang kuat? Xiao Yan tiba-tiba bertanya. Jika kota-kota ini secara langsung mengirim orang kuat Doudi atau bahkan yang lebih kuat, maka tidak peduli seberapa kuat talenta muda itu, mereka tidak akan mampu memperjuangkannya. Kaisar memiliki kekuasaan di reruntuhan. Semakin kuat seseorang, semakin besar tekanan yang akan dihadapinya saat memasuki reruntuhan. Yue Yu tersenyum dan berkata, jika orang-orang kuat itu tidak takut dibunuh oleh beberapa orang kecil karena tekanan, maka mereka seharusnya tidak berani masuk dengan mudah. Dia menatap Xiao Yan, secercah cahaya melintas di matanya yang berawan, dan dia tersenyum dan berkata, temanku, jika kekayaan besar tanah suci jatuh ke tangan anak-anak sombong dari kota lain, aku berani menyimpulkan bahwa peluang mendapatkan inti sihir naga kelas kaisar untuk menyelamatkan orang lain akan sangat rendah. Yue Yu berhenti sejenak dan melanjutkan, tentu saja, dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk bersaing dengan pria itu. Bagaimana menurutmu? Beranikah kau mengincar harta karun sebesar itu? Yue Yu berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sangat menantikan reaksi Xiao Yan. Xiao Yan memejamkan matanya sedikit, menarik napas dalam-dalam, dan setelah beberapa saat, dia perlahan membuka matanya dengan kilatan menawan di matanya. Selain putra-putranya yang bangga yang jauh di depannya, selain Qingcheng, jika seseorang mengambil kekayaan besar di reruntuhan, rahasia Qing Yuan tidak akan terungkap. Terlebih lagi, ia punya tugas berat, menemukan anggota klan, memulihkan kekuatan Raja Naga Emas, mengumpulkan api suci, dan yang terpenting, menemukan Suner dan yang lainnya. Semua ini membutuhkan kekuatan. Satu langkah lambat, setiap langkah lambat. Xiao Yan ingin mengejar dan menyelamatkan yang lainnya, jadi dia harus memanfaatkan setiap kesempatan.
Meskipun reruntuhan itu dipenuhi oleh orang-orang kuat di semua sisi dan kebanggaan keluarga bangsawan dan klan besar, Xiao Yan tampaknya tidak memiliki keuntungan atas mereka. Namun, sejak hari ia tiba di benua Doudi dan mulai sepenuhnya menerapkan dekrit pembakaran, ia tidak pernah kekurangan keberanian. Lalu Xiao Yan menatap Yue Yu yang duduk di atasnya dan membungkuk hormat sambil mengepalkan tinjunya. Xiao Yan, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Dia sangat beruntung bertemu Yue Yu di sini, dan berkat ini, dia tidak melewatkan kesempatan untuk menyentuh kekayaan besar. Maka, inilah yang disebut kesempatan. Aku, Xiao Yan, tidak bisa meminta lebih dari ini. Setelah mengatakan ini, senyum cerah muncul di wajah Xiao Yan. Hahaha, aku tahu kau bukan manusia biasa. Bagaimana kau bisa menjadi manusia biasa jika kau memiliki benda ajaib roh api? Dan kali ini, putriku juga membutuhkan beberapa barang di reruntuhan. Aku sudah memberinya peta itu. Kali ini, aku akan meminta teman mudaku Xiao Yan untuk menjaganya dengan baik. Yue Yu berkata dengan lembut. Berkemaslah dan pergi hari ini. Setelah mengatakan itu, dia langsung berjalan keluar dari lobi, meninggalkan Xiao Yan dan Yue Ru saling menatap. Maaf mengganggumu kali ini. Yue Ru melambaikan tangannya, tersenyum tipis, dan membungkuk pada Xiao Yan. Terima kasih, Xiao Yan. Xiao Yan juga mengerti maksudnya dan segera meninggalkan aula sambil tersenyum.